Kembali kita berjumpa Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan di dalam seri Refresh Your Mind and Soul. Dan atas anugerah Tuhan kita kembali akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini terambil dari Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua mengatakan demikian, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sepatutnya tidak berhenti mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kebaikan yang saya maksud di sini bukan hanya berbicara tentang berkat-berkat Tuhan dalam hal materi atau segala sesuatu yang membuat hidup kita menjadi nyaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena lewat kehidupan yang Dia berikan bagi kita, di mana Dia mengorbankan hidupnya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ini tidak hanya berbicara tentang membuat kita berubah status, membuat kita berpindah posisi status dari seorang hamba dosa menjadi anak Tuhan, berubah posisi Bapak Ibu dari orang yang seharusnya terhukum menjadi orang yang diselamatkan. Tetapi satu hal lain yang Tuhan kerjakan yang begitu luar biasa, yang kita rasakan sampai hari ini, Dia bukan hanya membebaskan kita dan menebus kita dari dosa, tetapi Dia juga menganugerahkan Roh Kudus-Nya bagi kita sekalian. Roh Kudus Tuhan memampukan setiap kita, Bapak Ibu dan saya, sehingga kita akhirnya bisa memiliki pembaharuan budi, pembaharuan secara batin di dalam kehidupan kita. Lewat pembaharuan itulah, seperti yang dikatakan dalam firman Roma pasal 12 ayat yang kedua ini, kita bisa membedakan mana yang kehendak Allah dan mana yang tidak kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sungguh luar biasa pembaharuan budi yang Tuhan kerjakan lewat Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan kita. Ini memampukan kita menjadi orang-orang yang seharusnya peka terhadap apa yang berkenan dan yang tidak berkenan kepada Allah. Kenapa saya katakan seharusnya menjadi orang yang peka? Karena memang ada banyak orang yang ternyata di dalam keseharian hidupnya mereka tidak peka. Tidak peka dengan apa yang baik, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah itu. Ini terbukti dari masih banyaknya orang-orang percaya yang membiarkan hidupnya tetap hidup di dalam dosa, tetap mengikuti apa yang menjadi keinginan daging. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari hargai pembaharuan yang Tuhan kerjakan. Dia tidak hanya membuat kita lepas dari dosa, tetapi Dia membuat kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dan apa yang tidak dalam hidup kita. Di sini hanya kita tinggal kerelaan hati untuk kita tidak membiarkan hidup kita mengikuti apa yang menjadi keinginan daging kita. Mari Bapak Ibu, saya yakin dan percaya kita semua anak-anak Tuhan memiliki pencerahan dan dapat mengerti apa yang seharusnya kita lakukan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi ini semua kembali kepada Bapak Ibu dan saya. Apakah kita mau mengerjakannya? Mari hari ini pergunakan pembaharuan budi yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jangan lagi ikuti apa yang menjadi keinginan dagingmu, tapi mari ikuti apa yang menjadi keinginan roh di dalam kehidupan kita. Keinginan-keinginan roh yang menuntun kita kepada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ingat dengan baik, hidup yang berkenan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Kita akan menerima hasilnya kelak kemudian. Kita akan ada bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya, dan kita diizinkan atau diberikan kesempatan untuk ikut di dalam pesta anak domba di dalam kerajaan-Nya. Jadi Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan kembali mengingatkan, pembaharuan budi sudah Tuhan kerjakan. Hari ini bangkit dan pergunakan pembaharuan budi yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita.
Katakan tidak kepada dosa. Dan jangan lagi ikuti apa yang menjadi keinginan daging kita, tapi lebih kepada apa yang menjadi keinginan Roh Kudus. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati.